Hey, selamat malam. Terima kasih Pak Ya, Herman. Kita ketemu lagi sama teman-teman mitra kita. Mungkin Mas Tika ini lagi, oh sudah online saya lihat dia sudah masuk ke Zoom-nya. So, kenalin dulu kepada semua teman-teman mitra kita ya di seluruh Nusantara. Jadi Tika ini adalah karyawan baru untuk Quantum Metal Indonesia untuk divisi marketing. Jika kita mitra-mitra teman-teman ada apa request atau butuh bantuan, pertanyaan, ya kan, juga bisa langsung dengan Mas Tika, oke? Okay? Kita akan memberikan dukungan sepenuhnya, oke? Okay? Bukan 100%, 1000% lah sama ini kepada teman-teman kita yang di mana-mana mau tentang informasi, perusahaan, update-update semua. Kalau ada grup yang mau dimasukin, ya nanti boleh Mas Tika akan tinggalin nomor kontaknya, bisa masukin ke grup-grup. Nah, kalau ada keluhan, mau tanya untuk CS juga bisa melalui dengan Mas Tika. Oke, ini Mas Tika orangnya sudah ada. Oke, ini kita sampaikan kepada Pak Herman apa Tika langsung. oke, silakan Pak Dika langsung untuk memulai. Apa info yang bisa diberikan hari ini? Silakan. Waktu dan tempat. Belum di-unmute Pak, mic-nya Pak. Halo Oke, semuanya. ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Waalaikumsalam nama warahmatullahi saya. wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Yandika Abi Rafdi, bisa dipanggil Dika. Kebetulan saya staf baru untuk marketing eksekutif di Jakarta, gitu ya. Hari ini saya ada beberapa informasi terbaru, gitu ya. Jadi untuk informasi terbaru lebih kepada SOP terbaru untuk pendaftaran. Jadi nanti pendaftaran itu wajib melengkapi data pribadi gitu ya. Lalu data rekening gitu. Itu wajib semua diisi ya. Jadi untuk kelengkapan data-data itu sangat penting. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendaftar namun ada yang terlewat sedikit saja biasanya akan dilakukan reject sementara seperti itu. Jadi alangkah baiknya apabila ada permintaan atau request atau kolom-kolom di situ hendak diisi lebih detail lagi seperti itu. Pak Andika, maaf. Ya, Apakah Pak Andika mau share screen kah? boleh Pak. Ya, Sebentar, aku coba silakan Pak. share screen ya. Ya, jadi teman-teman bisa fokus pada poin yang dibahas. Oke, siap, Jika siap jika Pak. ada buat siapkan PowerPoint-nya, silakan share screen. Ya, share screen. Oke, coba aku bukakan ini ya Pak. Sudah kelihatan Pak Herman? Sudah, silakan Pak, lanjut. Oke, sebentar ya, aku bukakan dulu. Ini, coba kita ini. Aku coba login ulang Pak. Oke. Hmm. Oke, sebentar Pak. Ini sudah muncul. Oke, di sini ada home. Jadi ketika Bapak dan Ibu gitu ya sudah melakukan pendaftaran di awal, membuat akun dan akhirnya sudah bisa untuk masuk ya Pak Herman ya ke dalam web base kita ini, bisa langsung untuk membuka di sini user setting nih Pak Herman nih Ya, di sini. Jadi ketika kita klik, nah kita langsung bisa lihat di sini ada beberapa menu gitu ya untuk pendaftaran di awal. Ada bank account, kita klik di bank account. Oke. Nah, nanti ketika buka di bank account ini, silakan tambahkan akun bank Bapak dan Ibu di sebelah sini gitu ya. Ketika kita klik, nah nama banknya di sini di sebelah sini sebelah kanan, lalu juga ada
account bank atau BSB number nih bisa di skip saja kalau yang dua ini. Berikutnya ada bank account numbernya berapa gitu ya. Nomor akunnya ada berapa di sini, nomor bank accountnya, lalu account holder name. Ya Pak? Lanjut. Ya, account holder name-nya, nama Bapak dan Ibu dimasukkan di sebelah sini. Nah, untuk account Swift code ini bisa di searching di Google. Jadi disesuaikan dengan akun Bapak dan Ibu. Misalkan ada rekening punya Bapak Ibu, misalkan menggunakan BCA atau Mandiri misalkan. Nanti silakan coba searching di Google aja. eh, Searching untuk account Swift code bank di Indonesia. Nanti akan muncul semua listnya di situ. Seperti itu, Pak Herman. Oke, account country pasti Indonesia, currency-nya pasti kita klik di sini bisa Indonesian rupiah. Kalau account country juga Indonesia pasti. Nah, bank address ini adalah alamat cabang terdekat dari rumah Pak Herman. Seperti itu. Ya, Jadi tinggal diisi aja di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Jadi alamat KCP atau misalkan unit apa di dekat rumah seperti itu. Berikutnya untuk attachment yang di sini nih silakan aja gitu ya, nanti Bapak Ibu foto buku rekening seperti itu. Jadi tinggal foto paling depan itu kan biasanya ada nama di buku rekening gitu kan di paling depan, terus juga ada nomor rekeningnya seperti itu. Lalu sering juga Pak Herman ada pertanyaan seperti ini. Terus kalau misalkan saya nggak punya buku rekening itu seperti apa Mas gitu kan? Nah, kalau misalkan memang tidak ada buku rekening, silakan di screenshot aja mobile bankingnya seperti itu. Jadi kalau misalkan, aduh Mas saya nggak punya buku rekening, oh silakan screenshot aja mobile bankingnya. Jadi biasanya setiap bank itu berbeda-beda. Ada yang mungkin ketika kita buka home gitu ya di mobile bankingnya, ketika kita login itu langsung muncul nama dan juga nomor rekeningnya gitu ya. Tapi contoh kasusnya semisal BCA. Ketika masuk ke mobile banking BCA, itu kan biasanya cuma hanya nama aja tuh Pak Herman dan ya. Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, kenapa makanya di sini ada dua attachment, ada satu, ada dua. Nah, fungsinya ketika kita misalkan contoh kasusnya Bank BCA, silakan screenshot dulu nama atau home di login Bank BCA di sebelah sini. Nah, kalau di Bank BCA silakan masuk untuk cek eh, saldo rekening. Nah, itu baru ada biasanya nomor rekeningnya di situ. Jadi di screenshot pada cek saldo, silakan diedit aja, ditutup untuk saldonya. Kita hanya butuh nomor rekeningnya saja gitu. Itu untuk yang pertama kali untuk pendaftaran bank account-nya seperti itu. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan untuk bank account dulu ya, Pak Herman gitu. Ya, berarti kita mau pastikan Ya, bahwasanya sekarang upload daripada buku bank ini atau screenshot ini wajib ya Pak ya? betul, betul Pak Herman. Jadi Wajib. wajib sekali ini Pak Herman. Oke, Mm-mm. clear Pak. Lanjut Pak. Gitu. Oke, Sebentar Pak, sebelum ya, lanjut Pak, mau tanya satu. boleh, Kalau boleh, boleh. member yang member yang sudah lama kan tidak ada upload bank, apakah itu harus diupload sekarang atau ini hanya untuk khusus untuk yang baru? Iya, sebenarnya kalau misalkan lebih baik lagi Pak apabila disertakan juga Pak gitu supaya data-data meskipun teman-teman yang sudah lama bergabung dengan kita, alangkah baiknya juga diisi Pak karena ini adalah suatu update dari pusat atau dari SQ di Malaysia Pak seperti itu. Oke, siap kalau begitu. Ya, siap. Silakan lanjut. Ya, terima kasih Pak. Pak Oke. Dika, boleh Ya. tanya Pak? Boleh, boleh, boleh. Kalau untuk e-wallet itu bisa ditambahkan nggak Pak? Atau PayPal gitu? Kalau e-wallet ya Pak ya. Ya, atau kita sebagai warga Indonesia itu Mhm. bisa menambahkan akun dengan currency dolar nggak? US dollar gitu. Oke. Gitu aja. Terima kasih. Kalau untuk saat ini yang dikembangkan mungkin hanya masih rekening bank untuk yang konvensional, Pak. Tapi kalau untuk e-wallet sepertinya belum bisa karena di sini ada account Swift code-nya, Pak. Gitu.
Jadi untuk saat ini mungkin masih yang konvensional saja. Lalu berikutnya untuk currency-nya sendiri ini masih tetap di rupiah Pak untuk apa namanya untuk aplikasi atau web base yang ada di Indonesia seperti itu khusus di Indonesia gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya sama-sama Pak Rian. Oke, coba aku lanjutkan lagi. Pak Yandika, Ya Pak. di chat ada yang nanya kalau dia nggak punya rekening bank tapi dia punya Dana, akun aplikasi Dana itu bisa nggak? Iya Pak. Jadi tadi kebetulan pertanyaannya sama seperti Mas atau Pak Rian tadi. Ah, Kebetulan untuk saat ini alangkah baiknya menggunakan eh, bank yang konvensional Pak gitu. oke, Dana Dalam bank dulu artian ya. betul untuk di e-wallet atau digital bank gitu ya. Untuk Ya, saat ini mungkin account Swift code-nya belum terdaftar. Nanti coba boleh di searching-searching lagi gitu ya. Untuk saat ini sih lebih baik mungkin menggunakan bank-bank yang konvensional yang atau yang sudah ada ya Pak gitu untuk bank ya, digital. oke, Gitu. lanjut Pak. Oke. Oke, lalu di sini kita lihat, bisa change language, ada change password. Ini biasa ya kalau untuk change language kita bisa lihat di sini untuk mengubah bahasa aja. Untuk saat ini seperti masih English, ada bahasa Malaysia dan lain. Untuk bahasa Indonesia belum tersedia. Lalu berikutnya juga ada change password di sini. Oke, ini untuk perubahan password aja, gitu ya. Untuk setting password di sini. Lalu berikutnya juga ada setup untuk 6 digit PIN gitu ya. Nah, berikutnya ini yang penting adalah edit profile. Selain bank account, kita juga bisa edit profile di sini ya, yang wajib untuk diisi sebentar. Oke, oke sudah muncul. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada code, ini sudah pasti terisi, nanti ada nama di sini. Nah, nanti di sini untuk referral name, silakan masukkan referral name jika ada. Lalu berikutnya ini nama Anda, nama Bapak dan Ibu. Berikutnya sebelahnya lagi nih kolom ada NRIC atau nomor NIK KTP di Indonesia gitu. Jadi silakan NRIC ini diisi dengan nomor KTP. Jangan nomor SIM, apalagi nomor handphone gitu ya. Jadi sebelah sini khusus untuk nomor KTP aja yang NRIC ini diisi nomor KTP. Berikutnya, nah ini employer name gitu ya, nama perusahaannya atau nama yang mempekerjakan kita jika Anda adalah seorang karyawan gitu ya. Nah, ini industrinya di bidang apa, pekerjaannya gitu. Lalu income per annum atau per tahun silakan dimasukkan range-nya di sebelah situ, income per annum. Lalu berikutnya juga ada date of birth atau ulang tahun Bapak dan Ibu, hari kelahiran gitu ya. Silakan diisi. Nah, ini ada address. Maaf Pak Dika, Ya Ibu, gimana ya, Ibu? untuk perusahaan tadi, kalau orangnya tidak bekerja, bukan karyawan, diisi apa? Monggo Ibu, silakan diisi, bisa ibu rumah tangga, bisa disesuaikan aja. Jadi tidak melulu harus karyawan Bu, seperti itu. Tapi harus diisi ya. Iya, tetap harus diisi Ibu. Mau ibu rumah tangga silakan, monggo. Atau misalkan mau diisi apapun gitu. Atau misalkan pedagang silakan gitu. Tuh, Bu. Oke lanjut. Employee name-nya berarti nama sendiri ya, kalau bukan Iya, karyawan. gitu. Heeh, Ya, betul. Seperti itu. oke, lanjut Pak. Oke, untuk address silakan dimasukkan alamat gitu ya. Silakan masukkan alamat rumah. Di sini postal code, di sini silakan masukkan postal code masing-masing gitu ya di daerah masing-masing. Ini address wajib diisi juga selengkap mungkin sesuai dengan KTP. Jadi masukkan address satunya ini silakan masukkan sesuai dengan KTP. Jangan sampai mungkin saya isi sesuai yang saya ingat aja gitu misalkan. Jangan. Karena nanti kita akan sinkronkan dengan data yang sudah ada seperti itu. Oke. Berikutnya juga ini ada city, silakan masukkan kotanya gitu ya.
Masukkan kotanya Anda di sini. Berikutnya juga ada state gitu ya. Silakan State diisi. Ya, diisi apa itu? Karena ada state, ada country. silakan aja Ibu isi kota aja Bu, nggak apa-apa. Kota ya. Isi kota aja. Country sudah pasti Indonesia kita. Jadi isi mungkin kota Semarang atau Surabaya seperti itu. State itu kalau nggak salah provinsi kali untuk Indonesia ya Pak Ika ya. Ya, provinsi ya. Sebentar. Kan ya? Iya. Ya lebih ke provinsi berarti ya. Sorry. Provinsi Jawa Barat misalnya Bekasi atau Kotanya itu. CT itu kota. kota kan berarti kota terdekatnya tuh Pak, kabupaten toh. Ya, boleh. City itu kota atau kabupaten, state itu provinsi. Provinsi, betul. Nah, Ya, gimana Iya. Pak? city itu kotanya atau kabupatennya Tuh, untuk oke. city. Kalau state itu provinsinya. Oke. Ya, lebih ke provinsi, betul. Ya. Oke. Berikutnya di sini ada email 1, ada email 2, silakan diisi. Apabila memiliki email di sini, silakan diisi emailnya, Bapak dan Ibu. Harus Iya, harus Ibu. Selengkap mungkin. kalau Gitu. aja nggak punya email gimana tuh? Kalau misalkan memang nggak punya email, kita memang dari SOP barunya itu silakan diisi Ibu. Jadi mungkin bisa meminjam email siapa gitu, karena ada beberapa opsi seperti kalau misalkan Ibu akunnya ke-lock gitu ya, kekunci, itu biasanya akan request password baru kan begitu ya Bu. Nanti bisa ke nomor handphone atau ke email seperti itu. Tapi biasanya kalau misalkan menggunakan nomor atau via SMS gitu ya Bu, contoh, itu agak lama Bu masuknya untuk kode-kodenya seperti itu, pengiriman kodenya. Ini kebetulan kendala ini Pak. Oh, kendala di email ya? Tinggal buat email baru aja, Bu. Enggak Gratis buat email. buatkan email juga dia tidak menyimpan gitu. Ya, saya sering begitu. Ya disuruh simpan dong. Kalau ada uangnya di dalam dia nggak simpan ya itu kan kesalahan pribadi ya. Enggak, artinya kan ada calon mitra yang sangat sederhana gitu, nggak kenal email gitu. Ya apply-nya bantuin untuk simpanin datanya aja. Gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak bisa juga ya sebaiknya jangan ikut karena nanti uangnya hilang gara-gara dia nggak punya email. Gitu. Oke. Iya. Lanjut Pak Dika. Baik Pak Herman. Lalu berikutnya. Sebentar Pak. Ya. Di situ ada 2 email, itu dua-duanya harus diisi Pak ya? Apabila ini hanya satu aja juga nggak apa-apa Pak. Gitu. Itu untuk email kedua hanya opsional aja. Jika memiliki email yang lebih atau lebih dari satu, silakan diisi seperti itu. Satu wajib. Ya. Satu wajib, betul Pak Herman. Oke, lanjut Pak. Ya. Berikutnya mobile phone. Silakan diisi gitu ya untuk nomor handphonenya. Begitupun untuk phone 2. Nah, kalau phone 2 ini jika hanya memiliki satu nomor handphone, ya berarti ini opsional saja gitu ya. Begitu pula dengan fax number. Jadi tidak perlu diisi ya, hanya opsional aja. Jadi kalau misalkan nomor handphone silakan diisi di sini. Pak Dika, maaf, boleh bertanya? Ya, silakan Ibu. Itu yang mobile phone yang pertama itu udah nggak bisa diisi, Pak. Oke. Udah diblok kayaknya. Oke. Kalau misalkan mobile phone yang pertama sudah diblok, berarti silakan isi phone yang kedua ini. Seperti Harus itu. ya, Pak ya? Harus Ibu, wajib. Oke. Soalnya coba yang pertama nggak pernah bisa karena sudah diblok Baik. itu kayaknya. Ya, baik. Berarti silakan isi di kolom yang kedua atau phone 2 ini, Bu. Oke, baik. Makasih. Ya, sama-sama Ibu Novi. Dia kira dia mau blok tuh. Pak Dika, Begitu. Iya. berarti semua member harus punya 2 HP dong kalau begitu ya Pak ya? Oh, bukan begitu Pak Asrul. Jadi kebetulan ini memang satu kolom ini ada beberapa yang memang tidak bisa diklik, Pak. Oke. Kendala di situ. Jadi mungkin dari sistem itu memang tidak bisa diklik di sini, Pak. Jadi
diisi di sini. Oh gitu. Saya pikir harus Iya. ada form kedua lagi. Oh, Oke, enggak. Ya. terus ada kotak share my mobile number publicly itu harus dicek nggak itu, Pak? Maksudnya apa sih itu? Ini kan maksudnya share my mobile number publicity on QBEB Consultant Directory. Jadi ini langsung mobile numbernya itu masuk ke daftar di QBEB Consultant Directory. Jadi apabila memang teman-teman hanya ingin menjadi customer, silakan tidak usah dicentang. Tapi jika ada minat untuk kewirausahaannya, silakan dicentang ke depannya. Seperti itu, Pak. Berarti kalau untuk promosi kita bagus dicentang berarti, Pak, ya, supaya masuk di directory ini ya, Pak, ya? Betul, Pak Asrul. Oke, Pak Dika, thank you, Pak. Ya, sama-sama. Pak Dika. Ya, Pak Ikada. Saya pernah ketika PON 2 itu diisi, maka di upline kita itu nggak muncul nomor telepon kita di online. Itu kendalanya ya, nggak muncul kalau tidak diklik di mobile phone. Itu Pak masukannya. Oke. Nah itu ya, terima kasih. Jadi iya Pak Ikada. Jadi ketika Pak Ikada coba klik di sini bisa nggak Pak di mobile phone yang pertama ini? Nah, kalau saya pribadi sudah kebetulan downline saya. Ketika terlambat tidak di situ di PON 2, jadi dia tidak muncul nomor PON-nya di data saya. Saya memantaunya tidak ada nomor telepon, padahal dia sudah memasukkan nomor teleponnya di PON 2. Itu masukkan informasi aja ya. Jadi terkendala di situ ya. Makasih. Ya, baik Pak Ikada, terima kasih banyak masukannya Pak Ikada. Oke. Berikutnya kita isi di sini ada citizenship, juga silakan monggo diisi citizenshipnya. Lalu berikutnya ini ada currency Indonesia rupiah pastinya, lalu ada occupation. Nanti silakan diisi. Oke, sebentar. Ini bisa diisi occupation. Berikutnya ada remark juga ini occupation, nanti silakan diisi aja. Aku lupa Pak Herman kalau untuk occupation ini jujur saja. Itu pekerjaan Pak. Pekerjaan ya Pak ya. Ya. Rumah tangga ke apa swasta ke gitu. Iya, betul. Berarti ini occupation untuk rumah tangga atau wirausaha gitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Ini untuk remark silakan boleh diisi atau tidak. Nah ini nanti ke depannya akan ada pengisian NPWP juga nih Pak Herman. Ya. Gitu. Untuk ya. Itu kalau diisi apa tuh tepatnya? Yang mana tuh Bu? Remark itu kalau misal ini kan hubungannya ya. Hubungan. Remark itu isi yang tepatnya. Remark itu keterangan Bu. Kalau kita ada keterangan kita boleh isi. Enggak wajib. Berkaitan dengan apa? Dengan pekerjaan tadi. Tapi itu enggak wajib sih, remark itu abaikan aja. Oke. Berikutnya nanti ke depannya untuk SOP ini ada memang income tax number atau NPWP, silakan diisi gitu ya, supaya lebih detail lagi data-data yang dimiliki oleh Quantum Metal seperti itu Pak Herman. Untuk payout setting ini bisa diklik untuk convert payout to gold gitu ya, apabila bergabung untuk wirausahaannya. Begitu pula ada profile picture yang bisa di-upload ke sistem kita. Seperti itu. Berikutnya kita lihat ke bawah, ini ada view attachment di sini. Ini diisi atau di-upload, silakan nanti di-upload dengan foto KTP. Seperti itu. Pak Dika. Ya, Ibu Tri. Ini untuk upload foto ini, saya mitra itu sudah setengah tahun. Iya. Belum approval. Masalahnya selalu di KTP ini. Oke. Itu yang bersangkutan sudah beli GAE pada saat mau jual jadi nggak bisa. Oke. Kemudian ada lagi mitra yang sudah beli 2 GAE. Lalu? 3 bulan juga belum approve. Oke, ya. Nanti macam-macam nggak bisa. Terus yang satu
belum beli karena belum di-approve. Oke. Boleh Ibu, nanti silakan, nanti aku cantumkan nomor HP ku, nanti coba aku bisa bantu ya untuk approval gitu ya, untuk aktivasi account gitu ya. Bisa aku bantu di pusat seperti itu Ibu. Yang sudah 6 bulan lebih itu sebetulnya pengennya mau GCA rutin, tapi karena belum approve kan nggak bisa nih untuk GCA itu. Siap Ibu, aku siap bantu Ibu. Ya, terima kasih Pak Dik. Ya, sama-sama Ibu Tri Rahayu. Terima kasih banyak. Bisa bertanya Pak Dika? Monggo silakan. Untuk KYC ya Pak, KTP. Iya. Ini di lapangan banyak mitra saya tuh tidak di-approve karena fotonya blur. Berhubung karena identitas KTP-nya itu sudah lama kan Pak ya. Nah, ini solusinya gimana ya Pak? Satu. Terus yang kedua, untuk nomor telepon itu di edit profile kan paling bawah ada bind email dengan mobile. Nah, kalau misalkan kita nggak main phone number, nah di situ nggak akan muncul di summary membership kita gitu loh, nomor telepon mitranya. Nah, apakah itu wajib apa tidak gitu loh Pak? Karena kan ada 2 option tadi ya. Taruh nomor telepon yang tadi harus di checklist itu satu, atau si mitra ini pada saat registrasi dia juga harus membind dia punya nomor telepon. Nah, ini solusinya gimana ya Pak? Oke, berarti itu untuk KYC ya, Kak ya? Oke, nanti abis ini selesai dari sini aku langsung ke KYC ya Kak ya? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk attachment tadi lebih detailnya silakan upload foto KTP gitu ya. Nah, jika foto KTP memang dirasa blur atau memang kurang jelas, atau mungkin seperti yang sudah disampaikan barusan oleh Kak Oriza juga, misalkan ternyata KTP sudah lama, sudah mulai rusak seperti itu. Nah, bisa upload dokumen pendukung gitu ya. Misalkan, oke, SIM saya ternyata lebih baik kondisinya gitu, atau lebih bagus. Lalu apabila ada paspor, itu juga bisa menggunakan paspor untuk dokumen pendukungnya seperti itu. Atau paling terakhir, opsi terakhir adalah mungkin surat nikah gitu. Apabila ada surat nikah, di situ ada foto tertera, silakan bisa digunakan sebagai dokumen pendukung seperti itu. Oke. Pak. Oke. Berikutnya untuk nomini atau ahli waris gitu ya. Untuk ahli waris silakan diisi. Kenapa harus lengkap? Karena memang untuk kelengkapan data-data ahli waris ini sangat penting seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan isi nama ahli warisnya nanti siapa. Mungkin bisa nama anak, atau nama suami, atau nama keluarga yang terdekat gitu ya, adik, kakak, seperti itu. Silakan dimasukkan namanya di kolom sebelah sini. Lalu berikutnya juga ada nomor KTP dari ahli waris yang dituju. Seperti itu. Berikutnya ada nomine kontak. Silakan diisi nomor telepon dari keluarga, adik, kakak gitu ya, atau anak. Silakan diisi di sini nomine kontaknya, lalu atau nomor handphonenya silakan. Relationship-nya apa? Mungkin bisa diisi anak, suami, adik, kakak, seperti itu. Oke, nomor email. Nah, ini juga meskipun di sini tidak diberikan tidak diberikan mark gitu ya, warna merah ini, tapi kita harapkan untuk di SOP yang baru itu nomine email ini diisi gitu Pak Herman. Ya. Jadi rekan-rekan semua gitu ya, Bapak dan Ibu, silakan diisi nomine emailnya seperti itu. Lebih baik, alangkah baiknya jika kita mengisi semua kolom yang tertera pada edit profile ini seperti itu. Oke. Berikutnya aku akan bahas tentang upload KYC. Tadi Pak, silakan. sebelum kita pindah ke upload KYC, Pak, kita clearkan dulu sedikit tentang profile ini ya, Pak ya. Iya, boleh. Hari ini terima kasih sekali Pak Yandika sudah
memperkenalkan diri untuk masalah profile. Ya. Cuman ini usulan beberapa, boleh turun dikit Pak. Oke, boleh Pak. Ini. Yang pertama yang sering dipertanyakan teman-teman hari ini di chat, Ya. dulu sebelum website baru waktu register kan wajib isi handphone Pak ya. Betul Pak. Nah, tapi sekarang sejak website baru itu tidak ada isi handphone lagi, hanya nomor KTP udah cukup. Nah, tetapi kita kalau boleh usulkan ke manajemen, ini usulan. Ya Pak. Karena waktu register tidak ada nomor telepon, jadi upline-nya nggak bisa menghubungi downline-nya. Sementara kalau di sistem yang lama, upline-nya bisa mendapatkan nomor WA daripada downline-nya dan dia bisa bantu follow up kalau selama ini mungkin downline yang sudah register itu nggak mengerti. Nah, dengan upline-nya punya nomor handphonenya dia bisa bimbing, Pak. Nah, kalau sekarang kita nggak bisa nemukan nomor handphonenya. Jadi mungkin usulannya kalau bisa ditampilkan nomor handphonenya waktu register, langsung nanyain nomor handphone, itu lebih baik. Oh, baik Pak. Oke. Terus kita turun ke bawah Pak untuk estate ya Pak ya. Iya, boleh. Nah, teman-teman yang masih bingung menentukan siapa ahli warisnya, bawah sekali Pak. Iya, sorry. Ya. Paling bawah. Iya. Nah, ini ada tombol estate di bawah ini. Kalau untuk orang yang memang belum tahu nih siapa nih yang mau saya pilih jadi ahli waris, Bapak Ibu klik estate aja. Ya. Karena kalau kita klik estate, ini nanti apabila terjadi sesuatu dan kita belum lapor siapa ahli waris, maka berdasarkan dokumen ahli waris yang sah lah, seperti kita ke bank, nah itu yang dilaporkan ke QM. Dan sekali lagi saya ingatkan, nomini email ini wajib ya, walaupun tidak ada tanda merah ini, karena inilah yang selalu kita selama ini sering terjadi dapat penolakan KYC. Iya, reject ya, betul Pak. Di reject gara-gara tidak ngisi email. Ini kasus yang paling banyak yang saya temui nih. Dan akhirnya member baru itu agak stres, bingung. Apa ya salah saya kok ditolak terus gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini Pak Andika nanti mungkin boleh share nomor HP juga. Boleh, jadi para leader nanti yang terkendala dengan KYC mungkin boleh minta bantuan Pak Andika ya. Boleh sangat boleh Pak. Ya, mungkin agak sibuk nih Pak Andika nih masalah KYC ini nanti nih, karena ini problem orang baru rata-rata dia lama di sini nih. Kayak Bu Tri tadi udah beberapa bulan ya katanya ya. Iya. Bu Tri boleh kontak Pak Andika ya. Ya? 6 bulan lebih, 3 bulan lebih. Iya, nanti hubungin Pak Andika ya Bu ya. Iya. Boleh, ini aku masukkan nomor HP dulu ya Pak Herman ya. Iya, silakan teman-teman dicatat nomor HP-nya Pak Andika supaya bisa membantu untuk approve KYC lebih cepat. Pak Dika, boleh tanya lagi Pak? Boleh Bu. Misal kita ingin mendaftarkan akun untuk anak kita gitu ya, untuk mengajarkan mereka nabung gitu istilahnya. Itu boleh nggak Pak pakai kalau anak di bawah 17 tahun itu kan dia punya kartu identitas anak ya Pak, atau KIA. Iya. Nah itu bisa didaftarkan nggak Pak untuk upload KYC-nya? Iya, nomor handphonenya. Pertanyaannya apakah boleh ya, Mas Rian ya? Iya betul. Kebetulan untuk anak yang di bawah umur saat ini kita memang concernnya itu lebih kepada yang memiliki KTP dulu Pak, gitu. Kenapa? Karena untuk saat ini memang belum ada pilihan untuk memasukkan atau mendaftarkan anak yang memiliki KIA seperti itu. Jadi untuk saat ini kita masih concernnya untuk teman-teman gitu ya, atau orang-orang yang sudah memiliki KTP, usia memiliki KTP. Mungkin ke depannya ketika kita sudah mulai mengembangkan sistemnya, kita juga bisa mendaftarkan anak dengan KIA tersebut Pak Rian, seperti itu. Iya. Baik, makasih Pak Tiga. Tanya Pak. Ya. Itu kan dulu saya kan ada teman yang mengajukan itu atas nama anak kan belum punya KTP. Iya. Belum punya nomor HP dan belum
punya email tapi kemudian dibuatkan nomor emailnya. Kemudian cara merubahnya gimana Pak? Gimana Pak? Maaf Pak. Sebelumnya kan sudah diisi nomor email, nomor nomor HP, tapi nomor HP itu nomor HP-nya orang tuanya yang satunya lagi, tapi kemudian setelah anaknya itu sudah besar, kan tidak sesuai. Nah, kemudian cara merubahnya gimana? Oh, untuk merubah nomor handphonenya ya Pak ya? Ya, nomor handphone sama emailnya itu. Iya, coba mungkin nanti Pak Artono ya Pak ya? Iya. Iya, jadi nanti coba masuk ke menu edit profile ini, ya nanti coba silakan dirubah. Sudah diedit lagi sudah. Sudah diedit? Nggak bisa diedit lagi udah. Oke, nggak apa-apa, nanti coba aku catat sebagai ini, nanti mungkin hari Senin besok aku coba cek lagi Pak di kantor seperti itu, biar aku jadikan catatan. Iya, ya. Intinya kan bisa hubungi Pak Idika aja kalau mau rubah ya. Bisa Pak, nanti aku bantu ke tim customer service juga biar lebih mudah di kantor seperti itu Pak. Nggak, katanya kalau ke customer service itu mesti harus yang bersangkutan yang hubungin kan jadi susah kita. Oke, nanti biar nggak apa-apa Pak, besok biar aku bantu Pak. Ya. Saya tambahin Pak. Ya. Untuk merubah profil itu memang wajib yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan. Karena nanti bisa aja orang lain yang mengaku-ngaku ini punya saya. Nah, jadi harusnya udah benar CS akan minta foto KTP-nya dan wajib selfie dengan megang KTP. Karena ini untuk keamanan, karena nggak bisa CS merubah data tanpa ada bukti kepemilikan yang sah. Iya, kalau dulu kan belum punya KTP Pak Herman ya. Jadi mungkin sekarang dengan cara seperti itu mungkin lebih baik itu. Nggak bisa dulu daftar tanpa nomor KTP kan Pak? Bukan, maksudnya KTP, bukan nomor KTP. Kalau NIK-nya kan sudah punya, ngambil di KK. Tapi kan KTP-nya kan belum punya. Ya, nggak bisa itu Pak. KTP belum punya, mana bisa daftar dulu. KTP bisa belum pakai punya. NIK-nya Pak. Iya, nggak bisa di-approve lah kalau KTP belum punya. Nggak, maksudnya untuk dia sudah KWC belum? Ahli waris. Oh, ahli waris. Ya, untuk ahli waris. Kalau ahli waris nggak ada masalah Pak. Saya pikir akunnya yang mau diganti. Kalau ahli waris biarin aja nomor NIK Pak, nggak ada masalah kok. Enggak, itu untuk nomor nomor HP sama emailnya. Iya, itu boleh lapor. Kalau Bapak udah approve, nggak perlu lagi, nggak ada masalah kok Pak. Tapi kalau yang khusus ini mau rubah itu kan ya ahli waris. Kalau mau rubah silakan. Kalau hubungi Pak Andika aja besok. Kalau memang hanya sekedar rubah ahli waris sih, ya bisa itu, nggak ada masalah. Hubungin aja Pak Andika besok. Ya. Makasih. Ya. Oke. Lanjut Pak. Iya, berarti sudah clear ya Pak ya untuk udah clear nih di profil nih. Lanjut lagi. Edit profil. Jadi silakan diisi selengkap-lengkapnya gitu ya. Ya. Oke, berikutnya kita lihat upload KYC. Kita lihat. Ya. Di sini nanti sudah ada tertera, ini ada NRIC atau NIK KTP gitu ya, pemilik akun. Oke, di bawah sini nanti silakan diisi untuk KYC-nya. Oke. Nah, ini ada foto Sinchan nih, Pak. Jadi sebentar aku back dulu. Nih kemarin siapa yang masukin ada foto Sinchan di sini? Oke, sebentar, Pak. Bisa di close Close dulu. aja Pak, close. Ya, ini mau di close dulu. Oke. Oke, nah, di sini bisa kita lihat view attachment untuk upload KYC. Di sini nanti detailnya. Ya, aku agak sedikit lupa Pak nih untuk mengisian ini tuh ada KTP ya Pak di sini ya Pak. Ya, sama dengan yang tadi KTP sama ya, kurang lebih data KTP. pendukung. Berarti KTP dan dokumen pendukung ya Pak Herman ya? Ya. Gitu. Jadi penting sekali, sangat penting sekali untuk attach foto KTP di sebelah sini. Berikutnya apabila memang dirasa KTP sudah rusak gitu ya atau sudah lama, monggo silakan diupload
upload dokumen pendukung seperti mungkin SIM, gitu ya, atau paspor, atau bahkan yang terakhir adalah buku nikah jika sangat-sangat sudah tidak ada pilihan lain seperti itu. Oke, seperti itu sih Pak kalau untuk upload KYC. Dan juga untuk berikutnya ini Gold account untuk terms and condition, ini QR code. Nah, ini untuk bind email. Dan untuk ingin masukin email, ini silakan di sini bisa dimasukkan nomor handphonenya juga gitu ya, sama email yang email pemilik akun seperti itu Pak. Kurang lebih seperti itu sih udah Pak terisi Herman. di profil tadi udah cukup itu Udah sebenarnya. cukup ya, Semua betul. ya. Gitu. Itu aja Pak Herman sih yang bisa aku sampaikan untuk ini ya Pak, untuk pendaftaran gitu ya di awal seperti itu. Tanya Pak Dika. Ya boleh Bapak. Ini mungkin sekedar usulan saja ya. Ini pengalaman saya sih. Pengalaman saya. Kalau bisa itu di Quantum Metal itu ada menu lupa PIN gitu loh Pak. Iya. Karena pengalaman saya dulu itu pernah terjadi, mitra saya mau mencairkan tuh PIN-nya lupa. Oke. Waktu itu sampai sekitar 1 bulanan, akhirnya ini tuh teringat lagi dan akhirnya bisa mencairkan gitu loh Pak. Jadi untuk kedepannya kalau bisa itu dikasih yaitu menu lupa PIN atau reset PIN atau gimana lah itu. Baik. Begitu Pak. saja sih. Siap. Aku sampaikan nanti ke manajemen ya Pak. Siap. Saya bantu tambahin Pak. Itu memang lupa PIN itu sengaja tidak dipasang untuk keamanan. Kalau emailnya dihacker orang, ya emailnya sudah dihack orang, terus orang juga bisa dapatkan forget password, dia bisa login ke sini. Nah, kalau di dalam menu bisa forget PIN atau lupa PIN, udah jebol, sudah hilang uangnya. Makanya ini memang forget PIN itu nggak boleh ditampilkan di sistem secara otomatis, tapi memang harus lewat CS. Jadi kalau lupa PIN, lapor ke CS, nomor CS-nya ada, nanti CS akan minta tunjukkan KTP, foto selfie, supaya memastikan ini memang benar orang yang bersangkutan. Karena PIN ini sangat wajib dijaga kerahasiaannya. Nggak boleh bisa menu ada forget PIN karena itu berbahaya, bisa kehilangan semua. Nanti kalau udah ada forget PIN, tiba-tiba dia dijebol oleh hacker, uangnya hilang, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi saya rasa udah benar, tidak perlu ada forget PIN. Kecuali memang bersedia uangnya kalau hilang jangan nuntut ke QM deh. Itu aja. Karena itu untuk kebaikan kita tidak perlu ada forget PIN. Harus ke CS emang, udah benar itu. Karena kita ke bank pun juga, di bank itu kita tidak, kalau lupa PIN ATM, ya memang harus datang ke bank. Nggak bisa kita forget jarak jauh Pak Ibu. Ya, karena berbahaya itu. Karena sistem kita ini memang ikuti sistem perbankan untuk security ya. Sudah sesuai dengan ketentuan dari regulator ya. Karena ini bukan BO yang ada reset PIN itu. Emang kalau reset PIN ya seperti bank harus datang ke CS. Oke, lanjut Pak. Oke. Oh ya, Pak, tambahan sedikit Pak Herman tadi untuk di edit profile aku lupa sampaikan. Sebentar, ini di paling bawah ini. Nah, untuk payout setting ini kemarin juga banyak teman-teman yang bertanya gitu ya. Ini apa sih fungsinya gitu Pak? Jadi ini yang paling baru ya untuk teman-teman yang memang sudah bermitra gitu ya atau konsultan di kami itu bisa apabila mencentang ini gitu ya, convert payout to gold. Jadi ketika dicentang untuk reward itu akan langsung masuk ke GSA Pak, dalam bentuk emas seperti itu. Iya. Nah, tapi ketika mereka tidak mencentang ini, reward yang diberikan oleh QM akan masuk ke dalam floating account. Nah, floating account ini apa sih? Floating account ini seperti dompet digital kalau yang kita tahu ya.
e-walletnya gitu. E-wallet yang dimiliki oleh QM di dalam sistem web base ini. Untuk apa? Untuk khususnya di dalam floating account itu hanya berisikan uang ya atau dolar seperti itu, bukan emas di situ isinya. Gitu. Jadi lebih lagi apabila tidak dicentang ini akan langsung masuk ke floating account. Dan apabila ingin membeli gitu ya, saya ingin membeli emas dari floating account deh gitu, mau beli GSA deh gitu ya. Itu akan dikenakan 7% Pak. 7% spread gitu. Ya. Kalau yang lama Pak Dika? Ya. Kalau yang lama bagaimana? Kalau yang lama dicentang Ibu, langsung masuk ke GSA. Artinya apa namanya, perlu diedit atau otomatis masuk di GSA? Boleh, silakan dicek Ibu, mungkin belum dicentang, silakan coba dicek dulu, masuk ke webbase nanti setelah ini dicek dulu aja, takutnya belum dicentang Ibu, seperti itu. Gitu. Gitu. Kalau untuk perbandingan Pak, untuk antara yang dicentang tadi apa Pak? Yang ini Bu, di edit profile Ibu, di bawah dekat profile picture. Ini. Mana itu yang dicentang? Ini Bu, di payout setting ini, di edit profile. Nanti itu di scroll masuk ke floating. Kalau dicentang jadi dari home, Ibu langsung ke bawah. Nah, masuk, klik di user setting sini Bu. Klik di user setting. Klik edit profile Bu. Ini. Ya, klik edit profile. Setelah masuk edit profile, Ibu bisa lihat ke bawah. Nah, di sini dia ada di bawah. Di dekat profile picture Ibu. Terus yang dicentang yang mana itu? Ya, ini Bu. Nah, ini nih, yang kecil ini Bu. Agak nggak kelihatan memang Ibu. Ya, itu kalau dicentang itu masuk ke floating. Langsung masuk ke GSA Bu. Oh, langsung masuk GSA. Iya. Perbedaan atau apa yang lebih menguntungkan antara langsung masuk GSA dan masuk ke floating? Oke, keuntungannya tadi sudah saya sebutkan Ibu. Jadi kurang lebih apabila langsung masuk ke GSA seperti yang dulu ya Bu ya, langsung masuk ke GSA kan? Nah, kalau berupa emas itu berarti ketika nanti Ibu misalkan contoh, kalau langsung ke zaman dulu kan langsung masuk ke emas. Tapi kalau misalkan Ibu masukin ke floating account, gitu ya, misalkan tidak dicentang ini. Nah, ketika Ibu mau beli GSA, gitu ya, berarti kan mau beli nih Bu dari floating account, dari e-wallet atau dompet digital Ibu. Iya. Misalnya GAE lah. Ya, let's say Ibu mau beli GAE atau misalkan Ibu mau beli inilah apa GSA Bu, gitu. Misalkan Ibu mau beli GSA 7% kan ada spreadnya itu Bu. Nah itu Ibu dikenakan itunya spreadnya 7% Ibu. Gitu. Tapi kalau langsung ke GSA karena langsung dalam bentuk emas, jadi tidak ada spread lagi, seperti itu sih Bu, lebih simpel. Kalau yang sistem lama untuk dealer itu kan masuk ke ODU. Gitu Pak, kalau yang dealer kan masuknya di PODU dulu. Iya betul Ibu. Itu ya, floating account. Ya. Kan berarti kalau untuk dealer sama aja. Kalau sekarang bisa apa namanya diklik supaya dapat GSA. Jadi ini hanya opsi aja Bu. Silakan kalau misalkan dirasa Ibu mau masukkan ini kurang lebih sama seperti payout dulu. Jadi memang hanya menggantikan payout dulu aja. Jadi kalau misalkan Ibu mau langsung masuk ke GSA, silakan dicentang. Tapi kalau misalkan mau masuknya ke floating account, ya tidak usah dicentang Ibu, seperti itu. Jelas. Mau tanya Pak Dika? Iya, silakan. Kalau untuk di float account itu komisi, misalkan mitra nih atau mungkin saya juga lah ya, teman yang lain misalkan mau pilihnya di float account komisinya. Nah komisinya ini mereka mau uangkan ke rupiah. Itu apakah bisa Pak? Terus caranya seperti apa? Saya mau wakil teman-teman yang lain lah ya.
Oke, siap. Jadi kita bisa lihat di sini. Tadi sudah clear ya untuk payout setting. Oke, kita naik ke atas lagi. Kita lihat di sini ada float account, ada floating account. Oke, di sini kita klik statement. Ada apa sih di dalam statement? Oke. Nah, ini kita bisa lihat statementnya ya. Kurang lebih ini contoh gitu ya, karena akun dummy. Seperti itu bisa kita lihat detail-detailnya, bisa kita download juga. Kalau untuk pertanggal berapanya, ada monthly statement juga, itu bisa disesuaikan. Seperti itu. Nah, berikutnya ada menu kedua, yaitu withdrawal. Oke, withdrawal. Nah, kita bisa lihat ada namanya di sini, register number, dan lain-lain. Lalu ada from account, ada available balance-nya berapa, value-nya berapa di dalam rupiah. Itu kita bisa lihat ke bawah, ada action di sini. Nah, Udah semua. iya, ada action di sini. Payment currency-nya pasti Indonesia atau rupiah. Lalu withdrawal account-nya bisa kita klik. Mau berapa jumlahnya dalam rupiah. Lalu berikutnya silakan select transfer to bank. Atau bank mana yang mau dituju. Bank misalkan ada Bank Mandiri, ada Bank BCA, silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Seperti itu, Bu Nisa. Oke, berarti langsung disubmit aja ya Pak, otomatis itu Iya. prosesnya sama ya, 1-2 hari atau sampai 4-5 hari kerja lah ya kalau yang Hari kerja, betul Ibu, maksimal 5 hari. Oke, paham Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Herman untuk floating account, lalu juga untuk user setting tadi kita sudah bahas tentang bank account, edit profile, sama upload KYC juga, seperti itu. Boleh bertanya Pak Dika? Oh iya, boleh Bu Is. Ya, mau tanya itu kalau kita sudah centang, Iya, untuk yang mana Ibu, maaf? kalau itu yang tadi floating account, Ya, jadi yang profile untuk convert to GSA, auto convert to GSA. Nah, itu setiap kita hanya butuh sekali aja ya untuk mengconvert itu, dan itu sistem akan mengelok mengunci. bahwa Iya. itu akan mengunci ya. Iya, cukup sekali aja. Jadi Bapak dan Ibu silakan mengecek mungkin setelah Zoom ini, dicek dulu aja dan dirasa apabila saya ingin langsung masuk GSA deh, silakan langsung dicentang, cukup sekali. Gitu. Bisa dirubah lagi nggak? Bisa Ibu, bisa. Oke. Gitu. Baik. Terima Ya. kasih Mas Dika. Sama-sama Ibu Wis. Gitu. Lalu berikutnya juga tadi mungkin sudah disampaikan belum ya Pak Herman ya? Tentang apa Pak? Informasi update legalitasnya Bapepti. Oh belum, nanti Pak William yang akan menjelaskan. Siap. Nanti akan berarti Pak William ya Pak Herman ya yang akan Ya. menjelaskan hal tersebut. Oke. Pak Dika masih ada lagi yang mau disampaikan? Aku rasa cukup Pak, dari aku segitu aja. Mungkin hanya menambahkannya sedikit saja kalau misalkan teman-teman, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, apabila butuh bantuanku, silakan langsung, tadi udah aku taruh Pak Herman ya, nomorku di chat. Jadi teman-teman dicatat semua ya nomor Pak Yandika ya, biar kalau ada kendala KYC bisa cepat dibantu oleh Pak Yandika. Ya, siap. Apa tidak dimasukkan di grup aja Pak Herman? Maksudnya masukkan grup gimana Pak? Nomor Pak Dika di mana? Nanti tanya ke saya boleh share juga. Tapi di chat di sini sudah ada kok, disalin aja. Ya. Belum masuk nomornya. Iya, disimpan aja nomornya. Karena nanti Pak Yandika kalau dimasukin grup ada sekian banyak grup member, nanti malah nggak fokus lagi dengan pekerjaan ngurusin. Pokoknya yang perlu langsung chat personal aja ya. Oke. Siap Pak Herman. Kenapa Yandika nggak ngurusin grup? Itu leader masing-masing yang ngurusin. Nah, kalau ada kendala mau ke CS, nah boleh minta bantu Pak Yandika juga. Siap. Karena kadang-kadang gini Pak Yandika, ada seringkali tim kita agak kesulitan berkomunikasi dengan pihak CS. Mungkin dalam hal ini perlu bantuan Pak Yandika juga. Siap Pak Herman. Ya. Siap. Oke.
Gitu. Cukup Pak, dari aku segitu aja. Oke, terima Iya. kasih banyak Pak Yandika Terima atas kasih Pak Sama-sama. Yandika. waktunya. Terima kasih Kita juga. akan Herman. lanjut ke pembicara kedua kita, yaitu Bapak William sebagai Country Manager di Indonesia. Waktu dan persilakan, waktunya dan tempat dipersilakan buat Pak William. Silakan Pak. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Herman untuk undangannya dan selamat malam kepada semua mitra kita, teman kita yang di Nusantara. Oke, jadi tadi sudah disampaikan sama Mas Tika untuk update-update SOP baru kita lah. Mungkin cuma setakat perkenalan juga, biar semua orang juga kenal sama Mas Tika, biar bisa dibantu untuk misalkan ada keluhan apa, bisa langsung sama Mas Tika. Oke. Nah, di sini saya ada beberapa pertambahan sebelum saya memberitahu untuk update soal legalitas. Tadi kan saya ada lihat ada pertanyaan lah dari soal dari teman-teman semua, saya ada catat pemasukannya, saya juga catat. Ini juga kita akan diskusi, ini kita akan buat pengajuan lah. Oke. Kalau untuk tadi kan ada pertanyaan tentang ahli waris. Oke, kalau ahli waris untuk sesiapa yang mungkin dia sudah diisi sebelumnya dan dia pengen ganti data ahli waris itu kan juga bisa hubungin kita punya CS, minta untuk reset. Misalkan adalah bercanda lah saya kan ada sudah punya sebelumnya taruh nama istri, oke, sekarang pengen ganti ke nama anaknya, oke, mau di reset ganti kebetulan gitu ya. Bisa di reset. Oke. Nah, kalau ada yang mungkin sebelumnya itu datanya bisa, kalau mau reset semua itu harus lewat CS kita, termasuk untuk PIN-nya. Tadi kan disampaikan sama Pak Herman, ya betul, PIN itu memang satu keamanan kedua yang penting buat kita. Karena kita tidak boleh buat auto untuk reset. Password kan sudah bisa lupa password untuk login-nya. Oke. Tapi kalau mau ganti PIN itu kan sudah masuk ke dalam, tapi PIN lama kan lupa. Nah, bisa untuk ganti PIN-nya. Tapi itu bisa minta ke CS kita, dibantu untuk reset PIN-nya. Oke, nanti setting ulang untuk PIN barunya. Oke. Itu bisa kita membantu. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan soal mau buka account buat anak yang di bawah usia 18. Oke. Itu diperbolehkan. Tapi untuk anak yang di bawah usia itu dia namanya joint account sama orang tua. Oke. Jika punya orang tuanya misalkan punya anak nih mungkin masih SD, ada SMP, itu kan belum punya KTP. Ya, mau buka satu account untuk buat nabung emas, itu hanya diperbolehkan account yang GSA. Nah, misalkan di bawah orang tuanya, nanti ada munculnya GSA, ada 2 GSA, satu yang dimiliki oleh anaknya, atas nama anaknya. Nah, itu login-nya pakai orang tuanya. Nah, gitu. Jadi kalau mau tambah untuk pendaftaran untuk buat anak, nah itu harus melalui kita punya CS. Misalkan, saya mau daftarin anak saya di Quantum, pengen buka account nabung emas GSA gitu. Oke. Yang di bawah anak yang di bawah usia itu tidak diperbolehkan untuk pembelian GAE maupun 5 kali atau 10 kali juga tidak boleh. Oke. Hanya boleh diperbolehkan GSA aja. Oke. Nah, satu lagi untuk soal floating account itu. Tadi kan mungkin kurang dijelaskan tadi sama Mas Tika, saya tambahin lah untuk informasinya. Sebenarnya floating account itu tidak berbeda jauh sama payout due kita. Cuma ini biar lebih jelas lagi, biar tidak campur. Dulu kan kita punya komisi, kita bilang go reward kita, oke, akan masuk ke payout due, tapi otomatis tampilnya di GSA gitu. Payout due itu hanya untuk statement kita, rinciannya kita bisa lihat. Jadi sekarang kita terpisah. Oke, terpisah maksudnya gimana? Jadi semua yang komisi penghasilan aktif itu akan masuk ke floating account. Oke, masuk di floating account. Jadi seperti wallet kita yang di QM. Oke, dalam bentuk dolar atau rupiah. Tadi kan sudah ditentukan. Jadi kita bisa pilih. Nanti saya mau withdraw secara langsung bisa nggak? Bisa dari sana untuk buat withdrawal, atau buat yang teman-teman yang pengen
oh saya nggak mau ambil cash, mungkin saya nggak mau dalam bentuk uang, saya mau langsung jadikan emas, langsung masuk ke GSA. Nah, jadi kita harus centang di profile setting sana, itu kita centang, berarti setiap komisi yang masuk itu akan langsung ke GSA. Jadi tidak ada defaulting account. Nah, untuk setting ini opsi. Jadi misalkan hari ini saya sudah centang nih, berarti hari ini semua yang komisi masuk akan masuk ke pemula itu kan masuk ke GSA. Misalkan besok atau minggu depan, saya pengen ada komisi itu dalam bentuk uang dulu. Nah, kita tinggal hapusin centangnya, nanti komisi itu kan akan masuk ke voting account. Di sana kita bisa cair secara langsung. Nah, ini adalah opsi yang bagus lah untuk jadi kita tidak ribet. Nanti masuk GSA, kita kan nabung di sana. Jadi kan tercampur. Nanti kita mau tarik, berapa yang kita harus buat QM buy. Jadi kita harus melakukan QM buy baru untuk pencairannya. Jadi kembalilah, ini adalah satu opsi untuk buat teman-teman semua. Jadi pertimbangannya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Seperti itu. Oke, satu untuk implementasi yang saya akan melakukan di Indonesia adalah kita akan tanpa untuk tim CS-nya. Karena kan saya dengar banyak feedback juga, ya kan? Yes. Saya dengar banyak feedback, kenapa CS kita punya responnya lama. Tapi jujur aja, kita punya CS setiap hari terima banyak keluhan, banyak permintaan. Oke, makanya saya akan perkembangkan untuk tim CS di Indonesia untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada teman-teman kita maupun customer kita. Oke, ini kita bulan depan kita akan tambahin lah untuk CS-nya. Oke, jadi kalau ada apa keluhan, kalau CS tidak ada respon, karena kan antrian banyaknya, bisa langsung ke seperti Mastika, biar Mastika kan kita di satu kantor, bisa komunikasi langsung, ini dibantu untuk bagaimananya, dicek, bisa kita membantu seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, misalkan ada yang urgent nih, biasa kan di lapangan itu kan lagi ketemu orangnya, sudah presentasi, orangnya sudah pendaftaran, pengen melakukan transaksi langsung, pengen KYC-nya di-approve. Nah, bisa kabarin ke kita. Dalam waktu kerja, ya kita usaha untuk membantu KYC-nya. Kalau ada yang kekurangan, misalkan datanya belum lengkap, bisa dalam pada saat itu kan bisa untuk buat perubahannya. Jadi tidak ada tertunda. Nanti orangnya sudah pulang rumah kan biasa orang malas, betul nggak? Nanti mau ditelepon lagi, komunikasikan sudah tidak praktis lah kita bilang itu. Nah, untuk hal ini kan saya akan memastikan kita punya dukungan untuk buat semua tim ini kan pasti akan full lengkapnya. Oke, selanjutnya adalah tentang QMCO. Nah, setahunya semua yang mitra-mitra kita, kalau awal kan jadikan mitra kan introducer. Kalau sudah naik jadikan dealer itu kan harus jadi ikutin training. Oke, training dari QMCO dan ada penilaiannya, ujiannya. Oke, nah sekarang kita sedang melakukan sudah ada tersedia. Kemarin saya sudah dapat feedback dari Pak Herman, ada banyak teman mitra kita lihat itu kan trainingnya bahasa Inggris, jadi kan orang bingung. Oke, mudah-mudahan bulan September ini kita sudah tersedia bahasa Indonesia untuk trainingnya. Jadi training itu ada video yang kita kan harus habis tonton untuk lihat videonya, ikut dengan floatnya, video 1, video 2, video 3, semua itu habislah ada penilaian. Dan untuk pertanyaan untuk ujiannya juga akan dalam bahasa Indonesia. Oke, mudah-mudahan ini bulan September ini sudah jadi lengkap. Jadi kita sedang melakukan menerjemahan translate menjadikan bahasa Indonesia. Nah, ini supaya teman-teman kita yang di Indonesia, kalau yang bahasa Inggris atau bahasa Melayu kan takutnya bingung nih. Jadi kita akan tersedia untuk khusus yang bahasa Indonesia. Karena komunitas kita yang di Indonesia sudah bertambah dan banyak bakal akan menjadikan konsultan yang naik jadi dealer atau lebih tinggi. So, saya akan memastikan ini kita akan menjalankan di Indonesia nanti. Oke? Nah, terakhir adalah soal pertanyaan yang sering ditanya terus. Hampir Pak Herman itu kan setiap hari ada tanya bagaimana perkembangan kita punya legalitas. Alhamdulillah kita punya proses
lancar. Kita punya tim IT juga minggu kemarin sudah berhasil, sudah melakukan integrasi dengan bursa yang di Indonesia yang kita sudah ajukan. And then nanti hari Selasa kita ada testing. Jadi kita akan uji coba. Oke, datanya sudah kita menjalankan. Jadi uji coba itu kan dari bursa akan lihat transaksi kita secara live. Jadi ini integrasi sudah jadi semua. Dan terakhir, kalau jadi, saya belum tahu jadwalnya Bapeti akan kapan ya. Mungkin jatuh minggu depan atau awal September. Insya Allah awal September itu nanti kita juga akan dites testing oleh Bapeti. Ya, mudah-mudahan semoga teman-teman kita berdoalah kita bisa selesai legalitas kita dalam waktu yang terdekat ini. Ini adalah berita yang kita sudah usaha selama 7-8 bulan lah. Yang saya memberikan janjian kepada semua mitra kita, kenapa kita mengajukan untuk perizinan ini. Karena kami perusahaan Quantum Matter ini adalah perusahaan yang legal. Maupun di Malaysia, di Singapura, di China, sama kita sedang proses untuk legalitasnya. Bukan bilang tidak ada, tapi memang sedang dijalankan. Dan saya memastikan di Indonesia ini, betul-betul kita secara legal untuk menjalankan bisnis ini. Ini bukan hanya dari pihak perusahaan, tapi ini komitmen perusahaan memberikan kepada kita punya mitra yang di lapangan membangunkan trust kita. Karena hal ini kan tidak gampang mau menjalankan satu bisnis yang solid. Bagaimana membuktikan bisnis ini bisa menjadikan satu kepercayaan kepada masyarakat. Itu adalah bisnis ini sudah lengkapi perizinannya. Ini masih tahap awal. Saya memastikan ke depan kita akan ada perizinan yang lain lagi. Sementara kita siapin apa yang sesuai untuk izin utama ini dulu. Oke, Bapeti ini untuk perdagangan emas digital yang saya sebelumnya sering cerita dan saya sudah update perkembangan kita dan alhamdulillah semua kita suratnya sudah diterima dan semuanya prosesnya lancar dan sama bursa, sama pihak dari Bapeti sudah lihat kita punya dokumen. Alhamdulillah, benar-benaran. Oke. Semoga kita punya perjalanan ini akan lebih maju lagi ke depannya. Kan awalnya komitmen saya kepada teman-teman kita adalah tahun ini memang kita akan selesai semua untuk soal untuk legalitasnya. Dan kita sesuai dengan perjanjian kita. Komitmen dari perusahaan kepada mitra kita. Oke. Jadi kita tunggu kabar baik lagi lah. Nanti apabila ada berita yang terbaru, saya akan langsung sharing kepada tim-tim semua. Pasti. Oke. Di sini ada apa pertanyaan atau pengen yang menyampaikan, mungkin bisa buka mic. Saya sambil mendengar suara-suaranya. Ya, Pak William. Biar saya mungkin awali dulu sebelum yang lain bertanya. Nah, perkiraan ini dari Pak William, dari info-info yang ada dari ICDX, kalau kita sudah menyambung website ini, kira-kira Bapepti itu berapa lama dari pengalaman yang sudah-sudah? Karena gini, sebelum Pak William lanjut, karena ada beberapa kekhawatiran dari teman-teman karena ini mau pemilu. Takutnya kalau kita agak telat terus lagi pemilu mulai, nah takutnya nih mengganggu semua nih prosesnya nih. Nah, kira-kira gimana tuh Pak William? Kemarin hampir lah. Saya setiap minggu saya ada meeting dengan yang bursa. Dengan praktis mereka, dengan kabar yang dari Bapeti, apabila kita sudah tes, nanti kita akan live secara langsung datanya. Itu cepat itu bisa dalam seminggu. Paling 2 minggu itu sudah ada hasilnya. Ini bukan saya yang ngomong ya. Ini yang dari saya tanya. Dari pihak Bapeti yang kalau sudah, karena kan Bapeti mereka tes itu lewat bursa. Kalau data yang kita sama bursa sudah oke, tidak ada masalah, Bapeti tinggalnya cek fisik kita,
kita punya clearing semua sudah oke, laporan kita sesuai dengan transaksi kita, itu. Berarti minggu depan kita target tesnya itu udah beres ya Pak ya? Saya akan usahakan secepat mungkin. Ya. Dan kemarin tertunda-tunda karena juga ada dari tim teknis lah kita bilang. Masalah ada teknis. Jadi kita untuk berinteraksi semua seperti itu. Tapi akhirnya juga sudah selesai. Oke. Nanti hasilnya habis Selasa nanti kita lihatnya gimana. Mudah-mudahan itu tidak ada kita harus berubah untuk integrasinya. Ya kita bisa langsung berjalan secara live dengan Bubble-Tea gitu. Untuk tes live itu kira-kira butuh analisa berapa hari ya Pak? Saya belum bisa kasih satu kepastian karena kan ini nanti kita pertemuan dari tim teknis IT kita dari pusat sama yang tim teknis yang dari Bursa, mereka secara langsung. Nah, soal untuk teknis ini kan bahasanya saya juga orang Lampung. Jadi yang penting mereka tahu apa yang dilakukan. Jadi mereka sudah komunikasi hampir berapa minggu kemarin. Jadi apa yang dimintakan, apa yang kita bisa menghubungkan seperti itu. Nah. Iyalah, mudah-mudahan lancar ya Pak ya minggu depan dan sudah bisa masuk ke Bapepti-nya. Insya Allah. Pertengahan lah ya, kita target pertengahan ya. Mungkin kalau surprise ya mungkin bisa lebih cepat. Alhamdulillah. Karena saya sudah tanya terus sama tim tenis kita, ini bisa harusnya clear dong, biar clear. Karena di monitoring sama Tato Lim juga. Karena saya bilang ke Tato Lim, ini kita harus selesai secepat mungkin. Seperti yang tadi kan Pak Herman bilang, pemerintah Indonesia lagi mau ajuin untuk pemilu. Jadi kita jangan sampai itu terlalu tunda lama, itu juga pengaruh dengan proses semua karena kan dari sistem pemerintahnya. Makanya saya beritahu kepada Tato coba diprioritaskan lah, padahal tertunda karena kita internal kita juga akan upgrade beberapa hal seperti di Malaysia. Oke, kita rencana bulan September akhir itu kita akan meluncurkan launching apa? Launching toko emas. Jadi kita Quantum Matter, kita ada jewelry shop, toko emas lah. Toko perhiasan. Buat Malaysia yang kita akan launch dahulu dan itu akan jatuh di akhir September kalau tidak salah. Karena kan kabar kemarin renovasi sudah hampir mau selesai semua itu. Jadi buat Indonesia punya belum. Tapi kalau Indonesia punya teman-teman kalau datang ke KL atau Penang, karena kita akan buka KL 1, Penang 1 dulu toko emasnya. Jadi mitra-mitra teman-teman kita bisa datangin ke toko Quantum Matter ya, bisa belanja di sana atau pakai GSA atau kita punya voting account untuk buat belanja untuk belanja emas hiasan lah. Emas hiasan itu. Jadi ini ada satu kabar yang baru karena kan satu lagi kemungkinan dalam waktu yang sama ya kita akan meluncurkan produk JE yang baru. Oke, JE yang baru mungkin saya kasih sedikit clue-nya ya, sedikit clue-nya. Sekarang kan kita tahu JE kan 10 kali, 10x. Oke, kita akan menambahkan satu produk JE 15x. 15x ini apakah JE 15x ini lebih mahal? Tidak mahal. Tidak mahal. Kenapa? Sama juga dia menilai. Untuk paketnya 250. Bedanya adalah tanpa pembiayaan lebih banyak. Jadi nilai emas yang kita beli bukan 2.500 lagi. Itu jadi kan 3.750. Wah. Dan satu lagi kabarnya adalah spreadnya akan diturunin lagi. Tapi berapa persen saya belum tahu. Belum tahu, saya nggak berani mencerita dulu. Sekarang yang 10 kali itu kan 3%. Kemungkinan yang 15 kali ini di bawah 3%. Oke, nanti kalau sudah ada fix punya informasi, kita akan kabarin kepada teman-teman semua. Itu. Jadi teman-teman bisa beli emas tanpa pembiayaan lebih banyak
untuk menikmati nilai emas yang lebih tinggi itu yang kita mau beritahu seperti itu. Oke? Untuk fee management, Pak William? Siap, Ya. siap, siap. Fee management tetap sama, Ya, yang 3,5% dari pembiayaannya. 750 ya? Berapa? Ah? Dari Ya, Bu. 350 ya? Beda kalau yang GAE 10X itu kan dari 2.250 jadi kan $78,75. Oke. Nanti jatuh ke yang GAE 15 kali itu ya kita 250 3.500 dikali 3,3 102 ya kalau nggak salah saya sempat hitung. Nah, Oke. tapi Oh, speknya iya. lebih rendah. Jadi mudah-mudahan nanti awal September sudah saya dapat informasinya, nanti kita akan share, kita akan buat pengumuman kepada semua teman-teman itu. Pak Pak William, William izin tanya. ya Ya, silakan. Bu Is. Iya, barusan dibilang ada pembiayaan 15 kali. Itu spreadnya akan lebih rendah, tapi otomatis biayanya lebih tinggi ya, karena tetap biaya 3,5% ya Pak William ya. 3,5%. Tetap 3,5% dikali dari 3.125 ya. Dikali itu ya, berarti kan paling tidak 122. Pembiayaannya adalah $122. Manajemen fee. Ya, manajemen fee ya. ya. Berarti itu istilahnya kalau di ekonomi itu untuk BEP-nya itu, untuk break even point-nya itu lebih rendah ya dibandingkan dengan yang 10 kali. Untuk kita mencapai itu. Enggak. Nah, Bu Ais, kalau manajemen fee itu kan tidak ada pengaruh untuk break even kita. Malahan spread itu adalah untuk break even kita. Harganya spreadnya lebih rendah, kita mau break even atau kita mau untungnya itu dari spread harga. Jadi, misalkan kalau spreadnya di bawah 3%, jadi kita punya berharap harga emas ya cukup naik, misalkan berapa persen, itu sudah mencapai keuntungan kita. Kalau manajemen fee itu tidak ada pengaruhnya. Oke. Baik. Ya mungkin karena ini masih baru, jadi harus mempelajari lagi. Gampang. Oke. Bu Ya, Ais, nanti terima bisa kasih. nanti kita diskusi untuk kalau untuk kurang paham soal manajemen fee ini sama Mas Tika bisa. Oh baik. Insya Allah besok rencananya sih mau ke kantor rencana. Tergantung. Boleh. Tinggal kabarin Tergantung. aja. Iya, insya Allah sih. Makasih Pak William. Oke, baik. Izin tanya Pak William. Ya, untuk toko emas itu khusus member ya Pak ya? Umum. Umum bisa ya? Umum bisa. Jadi kita juga buat secara retail dan member datang itu bisa ada benefit. Jadi selain pembelian emas di toko emas yang Quantum punya, kita juga ada yang promote untuk cashback seperti itu kepada member kita. Nah, ini saya juga nggak mau kasih leaking dulu. Ini kasih surprise nanti. Nanti apabila sudah ada kepastian, nanti saya akan memberitahu. Pasti buat untuk member Quantum Metal sendiri, kalau beli di toko emas Quantum Metal pasti ada plusnya, tidak ada mungkin minusnya. Kemudian untuk koneksi ke Antam bisa paralel berjalan, Pak? Untuk cetak fisik ya? Iya. Oke, cetak fisik kita setelah properti ini sudah selesai, next kita akan selesai untuk cetak emas ini. Untuk next ini. Jadi ini juga sama tim teknis kita akan focusing untuk punya project lah di Indonesia ini. Setelah legalitas ini, nanti cetak fisik kita akan secepat untuk meluncurkan di Indonesia. Oke?
Pak William mau tanya, kalau Ya, untuk silakan. fisik Pak, prosesnya berapa lama ya kalau misalkan kita ambil ke PT Antam atau PT Berangkas nih Pak? Oke, untuk cetak fisik dengan SOP-nya dari Antam sendiri, itu sebetulnya kan dia ada begini, dia bisa pengiriman seluruh Indonesia. Nah, sesuai dengan seperti kota-kota yang besar, oke, misalkan yang punya butik LM, itu bisa lebih cepat. Maksimum 3 hari pengirimannya sampai ke tangan kita. Maksimum. Misalkan seperti Jabodetabek lah, Jakarta aja. Jabodetabek itu H+1 aja. Sudah pengiriman. Kalau paling jauh, misalkan Papua sampai daerah, itu 3 hari sudah bisa pengiriman sampainya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Sebentar Pak William, ada pertanyaan Pak William. Boleh? Oke, terima kasih Pak William. Terkait dengan toko emas tadi untuk pertama kali dibuka di Malaysia, lalu seandainya ke depan ini di Indonesia juga dibuka untuk umum. Nah, untuk umum ini kan ada member dan ada yang bukan member. Kira-kira khusus untuk member, tadi sudah dikatakan ada cashback-nya. Nah, paling tidak kan harus ada identitas. Apakah ada identitas khusus untuk member yang mungkin esok atau lusa atau ke depan yang mau belanja di toko emasnya Quantum Metal? Itu saja pertanyaan saya. Pasti ada SOP-nya. Tapi kalau di Indonesia mungkin bukan dalam waktu yang singkat begini, karena semua yang diimplementasi ya, kita bilang project yang kita meluncur di Malaysia, kalau mau implement di Indonesia ini kan mungkin ambil sedikit waktu. Karena kan awalnya kita kan lihat perkembangannya toko emas bisnisnya, pasarannya di Malaysia bagaimana. Nanti modul ini baru kita akan pindahin untuk implementasikan di Indonesia. Nah, ini juga harus ada kelanjutan, akan diskusi sama Tatolim bagaimana. Actually, sepatutnya kita punya working plan lah. Kita Indonesia punya misinya. Oke, tahun ini kita akan selesai untuk legalitas. Kedua, biar untuk juga cetak emas itu bisa berjalan dulu. Tahun depan ya, kita akan usaha untuk ATM emas. Oke, ATM emas sudah dijalankan. Oke, baru kita akan next punya seperti kolaborasi dengan P2P lah. Oke, P2P dengan bisnis atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk buat kolaborasi seperti itu. Sebenarnya kita punya planning, oke? Nah, itu yang kita akan coba usahakan seperti ini. Sebentar, mungkin Pak William. Ada satu lagi nih. Terkait dengan ATM emas ini selama ini kan yang ada cuma baru di Malaysia. Kira-kira apa ke depan ini, dalam waktu ke depan, artinya tahun depan atau tahun-tahun berapalah, apakah di Indonesia juga akan ada semacam ATM QM begitu? Itu saja, terima kasih. Ya, kita akan meluncing kita punya ATM emas di Indonesia. ATM emas itu pasti kita akan launch di Indonesia. Oke, terima kasih. Tanya satu lagi Pak William. Boleh, Putri, silakan. Minta penjelasan yang pilihan opsional antara GSA dan floating account tadi. Itu kalau misalnya kita milih GSA pada saat kita mendapatkan fee, misalnya langsung kita centang berarti langsung ke GSA. Waktu kita milih GSA, perhitungannya apakah jumlah fee tadi juga di spread 7%? Oh, tidak. Kalau kita sudah centang, berarti komisi atau reward yang kita terima, fee-nya, itu langsung di-convert jadikan emas. Tidak ada kena spread 7%. Jadi emas pembeli IM sell itu kan tetap plus 7%, Mbak. Enggak begitu? Kalau komisi yang kita terima itu kalau convert masuk langsung ke GSA, itu kita sesuai harga QM buy.
Oh, Jadi gitu. tidak ada 7%. Oke, Nah, makasih. tapi kalau sudah masuk ke float account atau floating account, oke, kita mau pembelian ulang. Misalkan GSA kita Ya, kena sesuai dengan harga QMCL maupun GSA atau GAE. Nah, 7%, 4% atau ya. 3% itu. Oke. Jadi Makasih. pembelian ulang di pembelian di GSA kita akan ada opsi untuk pilihan mau pakai float account, boleh, atau mau kita pakai P2P pembayarannya. Ya, makasih. Oke, baik. Oke, Pak Herman, ada apa Ya, pertambahan lagi? saya mungkin minta usulan aja untuk toko emas perhiasan tadi, karena baru ada di Malaysia. Kita di Indonesia minta ditampilkan juga secara online gambarnya, produknya, harganya gitu loh Pak. Jadi setidak-tidaknya kita bisa dapat update informasi, wah bentuk barangnya kayak gini, barangnya bagus, dan mungkin ada yang mau ke Malaysia bisa ikut beli ya kan, datang untuk beli ya. Tapi kan kalau di Malaysia ada toko, kita nggak bisa lihat gambarnya di Indonesia tuh kayaknya jadi penasaran juga ya Pak ya. Jadi Oke, ini pasti. Untuk Nah, awalnya kalau waktu kita launching pasti kita akan update info-info semuanya. ya, Mudah-mudahan nanti Pak Herman nanti bisa bawa tim, bawa rombongan siap, untuk siap. wisata kita ke Malaysia Ya, untuk makanya belanja emas ya hiasan. kita minta ditampilkan dulu gambarnya, harganya, supaya kita bisa mengatur schedule untuk bareng-bareng ke sana nih. Betul Pak. Ya, Boleh pasti. Nanti ada surprise lah. Pokoknya ini tidak akan kecewa untuk member-member kalau belanja di toko emas. Pasti ada plusnya. Oke. iya. Kita akan update untuk info-infonya, perkembangannya bagaimana. Sebenarnya desainnya saya sudah lihat yang dia punya toko. Elegan banget. Lokasi itu kan lokasi betul-betul premium. Oke, yang dipilih Bukan desain tempatnya Pak, tapi barangnya Pak, barangnya pasti. bentuk Dan perhiasan. setaunya nanti sudah kita launching, kita ada tim ada untuk khusus untuk toko emas ini juga mereka akan mempromosikan. Misalkan seperti kita lihat yang toko emas yang ada di Indonesia lah, pasti mereka punya sosial media atau dia punya website, ya kan? Ada barang-barangnya, desainnya, apa barangnya seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat di sana harganya berapa gitu. Oke, mantap. Artinya kita bisa lihatlah, bisa pilih dari online barang-barangnya kan. Pilih dulu nanti tatangin gitu. Betul. Kalau saya usulnya kalau di Malaysia udah buka, Indonesia segera buka, Pak. Insya Allah. ATM-nya aja belum tahun Pak. depan. ATM-nya Mas dulu lah Pak. Biar one by one kita bisa tahun depan. Benefit luar biasa itu Pak buat kita untuk ngomong ke member-member gitu. Iya. Ya harapan. Insya Allah bisa. Kalau pengen beli kena pajak berapa Pak? Kena pajak itu kalau beli di Malaysia itu tidak kena pajak, sudah termasuk pajak itu. Enggak dari Malaysia ke Indonesia? Bawa aja Indonesia Bu. belum. Kalau Ibu bawanya 2 karung kenapa aja Bu? Tapi kalau buat dipakai sendiri mah nggak apa-apa. Batasannya berapa Pak Irman? Ya? Batasannya berapa itu? Kalau buat pakai normal kok Bu, nggak ada masalah Bu. Sebatas normalnya Ibu pakai aja, asal nggak lebih 1 kilo aman lah Bu. Bisa tuh. Tangan 2 dikalungin semua. Iya. Ini pakainya di leher ya. Masih boleh kok itu. Di leher, di kuping gitu loh. Datengin kantor pegawai pajak Pak. Wah. Iya kalau bawanya karungan udah pasti kena pajak. Tapi kalau sewajarnya kita pakai aman. Oh iya Pak Williams, kalau untuk batas pengambilan fisik Pak, minimalnya berapa ya? Maksimalnya berapa Pak? minimum 1 gram. 1 gram, oke. Oke, maksimum saya percaya kalau semaksimum Antam boleh itu satu pengiriman itu bisa 1 kilo. Tapi 1 kilo itu kan mungkin kemarin saya sempat kita diskusi ya, buat untuk Antam ya 1 kilo itu mereka biasanya tidak ada ready stock. By request misalkan ada, baru mereka dari pabrik itu dibikin yang 1 kilo. Yang adanya ready stock
maksimum itu kan 500 gram ada. Nah, Karena di Malaysia minimum tuh 10 gram, Pak. Kalau mau ngambil fisik, prosesnya 5 hari kerja. kalau di Malaysia itu kan pasarnya sudah besar. Iya. Oke. Makasih, Pak. Oke, mungkin ada apa pertama? Kalau tidak ada, mungkin Pak William mau saya. bertanya. Oh, silakan Pak. Ya, ini toko emas mau terbit, mau dibikin. Terus merchant shop bagaimana, Pak? Bapak ini tanya pertanyaan yang cukup menarik ya. Actually, untuk itu termasuk satu project yang kita mau jalankan. Yang kita mau jalankan di Indonesia. Itu kenapa kita punya tim IT, sebetulnya mereka di belakang ini juga sedang sibuk untuk itu. Karena setelah kita punya sistem yang baru sudah implement untuk program merchandise ini ya juga kita akan upgrade juga. Insya Allah ini nanti ada kabarnya. Nanti kita akan beritahu yang merchant-merchant itu sebetulnya kan kita sempat berjalan di Malaysia seperti kerjasama dengan yang merchant rumah makan, restoran, toko-toko atau yang steam mobil, cuci mobil itu ada, salon itu ada. Nah, itu konsep ini kan kita pengennya implementasi juga di Indonesia. Tapi tunggu apabila tim teknis kita sudah beres untuk aplikasinya dan sistemnya dulu, kita akan memberitahu selanjutnya. Karena itu kan menguntungkan kita, Pak. Mau belanja, dapat GCA gitu kan. Betul. Dan itu buat dealer-dealer atau konsultan kita ya, juga bisa mencari merchants, yang punya bisnis, misalkan warung, misalkan dia punya kafe, dia punya toko-toko apa, laundry, toko, semua itu bisa. Jadi bukan hanya untuk mencarikan customer aja, tapi juga bisa cari kepada yang punya usaha. Nah, di situ setiap transaksi maupun orang datangin ke merchant itu juga ada commissionnya. Wah, mantap. Ada commission. Itu juga ada berhubungan dengan konsultan kita. Setiap dia punya transaksi dari dia punya penerimaan transaksi atau dia punya customer juga bisa menjadikan member di bawah merchant ini. Itu juga terhitung terhitung itu juga member di bawah konsultan kita. Jadi sebenarnya ini adalah satu konsep yang win-win solution. Dengan kita sekarang punya database komunitas kita yang di Quantum Metal dengan mitra kita yang ada, seandainya satu orang bisa cari 10 bisnis, merchants. Anggapnya 10 merchant ini kan dia juga punya customer, loyalty customernya, misalkan warung. Dia punya tiap hari kan juga ada orang datang makan warungnya, restoran. Nah, itu juga bisa jadikan member di QM. Jadikan customer di QM. Jadi setiap transaksi, misalkan dia sudah paham konsep seperti GCA atau GSA, atau dia beli produk GAE, itu juga ada berhubungan dengan mitra kita, konsultan kita. Jadi kita kolaborasi, kita integrasi database lah dari kita sudah punya ada, dan juga merchant bisa membantu masukin database dari loyalty customer-nya, jadikan member di QM. Ini adalah satu win-win solution. Ya, terima kasih Pak. Tapi kayaknya duluan toko perhiasan ya Pak ya, baru merchant shop ya. Belum tahu ini secara garis besarnya, nanti habis diskusi dulu sama Dato, baru saya bisa ada satu gambaran, nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman semua. Siap. Terima kasih Pak William. Siap. Kalau tidak ada apa, mungkin saya cukup untuk buat malam ini. Sebelum saya tutup ada penutupan. Dua Pak William. Oh iya, boleh, silakan. Ada bonus nih. Ya. Pertanyaan pertama gini Pak William, kita kan ada store ke pemerintah sebagai jaminan, baik berupa emas atau uang tunai.
Itu kalau di insuran namanya RBC, ya, risk based capital. Kalau kita apa namanya gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya, kan kalau GAE 15 sudah keluar, untuk karir itu berapa unit yang dibutuhkan dari introducer ke dealer? Dua itu aja pertanyaannya. Oke, pertanyaan satu yang betul. Oke, sebagai jaminan lah. Oke, di kita punya ya dalam bentuk emas sebagai depository untuk emasnya. Oke, nah minimum 10 kilo. Depository namanya ya. Nah, minimum 10 kilo dan 10 kilo ini itu kita tidak boleh kurang daripada 7,5 kilo. Jadi maupun gimana transaksi kita misalnya penjualan 2,5 kilo, wah kita harus tambahin sesuai dengan penjualan GSA kita. Oke, itu yang ditetapkan seperti itu. Oke, kalau kita cabut semua, perusahaan cabut 10 kilo, nah perizinan kita akan dicabut juga. Nah, Ya, persyaratannya betul, seperti itu itu. makanya, betul. Makanya di insuran juga seperti itu. Jadi misalnya target tahun ini 100 miliar. Nah, perusahaan harus tahu dulu 150, berarti ya RBC-nya 150% gitu. Jadi itu satu selling point juga waktu kita di lapangan. RBC kami sekian persen. Nah, kita kan juga di Quantum bisa juga. Berarti apa namanya depositorinya sekian gitu kan? Betul. Ya itu minta kepastian itu tadi. Karena selama ini saya nggak tahu, saya bilang aja RBC kalau sudah jadi insuran, saya bilang. Bahasanya depository lah. Nah, depository ini kan di monitoring oleh clearinghouse sama juga Bapeti. Oke. Nah, kedua pertanyaan dari Bapak untuk persyaratannya, oke. Sementara untuk persyaratan untuk jadi dealer, nah, oke, kita terhitung untuk GAE 10 kali. Apabila GAE 15 kali sudah kita meluncurkan, apa itu ada perubahan atau tambahan untuk persyaratannya, ini mohon maaf, saya belum ada kabarnya, tapi kalau seandainya ada, nanti kita akan memberitahu. Oke. Logikanya sih sama, Pak, karena harganya sama. Siap. Harga sama-sama 250, harusnya sama syaratnya. Pak William, untuk fitur host to host dan web berbahasa Indonesia ini akan launching berbarengan dengan live test di bursa Pak? Web bahasa Indonesia, Pak, apakah akan di launching dalam waktu dekat? Kalau untuk webnya, maksudnya yang kita bahasa Indonesianya? Iya, yang ada bahasa Indonesianya. Oke, untuk QMS sepatutnya translate-nya ya, translate untuk kita punya member login bahasa Indonesia sebenarnya sudah dari bulan-bulan kemarin sudah kita siapin. Cuma kan tim IT itu kan belum memasukin jadikan satu language di situ. Oke. Makanya ini juga saya sudah sering diskusi sama Datuk juga pemasukannya kapannya bisa. Nah, biasa kan mau harus ditekan lah untuk tim teknis ini. Tapi ke depan ya kita juga Indonesia ada tim teknis kita sendiri untuk membantu untuk selesai kita punya website, kita punya bahasanya untuk website itu. Nah, ini ada satu plusnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak Haman. Lagi ini Pak William. Oh, boleh? Sebentar Pak William. Oke, terima kasih banyak. Ini saya terkait dengan jaminan perusahaan terhadap BPT itu kita setor 100 miliar dan emas 10 kilogram. Ya bagaimana ini terkait dengan pajak? Apakah pajak kita berpatokan pada yang kita sudah setor itu atau memang pajak itu dihitung dari pendapatan perusahaan? Itu saja, terima kasih. Pajak itu kena dari pendapatan perusahaan. Oke. Nah, ini sebenarnya kan kita juga ada satu diskusi sama untuk soal pajak ya. Yang sebenarnya kan apa ya? Sebetulnya kan untuk penghasilan kita bilang untuk konsultan kita ya. Konsultan kita itu termasuk penghasilan ya. Sepatutnya kan kena PPh 22. Oke. PPh 21.
21, betul nggak? Iya. Oke, makanya kita di profile setting itu kan ada namanya untuk kolom MPWP nih. Nah, ini kita juga akan untuk income tax number itu kan untuk MPWP. Makanya kemarin saya juga diskusi dengan konsultan pajak kita, legal team kita untuk soal pajak nih PPh 21 untuk yang penghasilan atau konsultan kita lah. Nah, apa akan untuk pemotongannya seperti itu. Tapi kalau untuk yang sepatutnya buat penghasilan kalau mau dilapor untuk pribadi boleh silakan, ya kan? Kita nggak mau sebagai perusahaan ya kita akan potong di penghasilan kalian, nanti kita yang bayarin seperti itu. Nah, kembali nanti ada keputusan yang kita sekarang diskusi untuk lebih detail sama kita punya tim legal sama kita punya konsultan pajak. Nah, kita kemarin juga soal topik ini kita hampir diskusi seminggu lebih lah. Sudah kita ajukan ke pusat bahwa di Indonesia ya untuk pembayaran pajak seperti itu. Oke. Apakah teman-teman kita ini pengen dipotong pajak? Pertanyaan saya. Kalau bisa tidak sih ya lapor sendiri aja Pak. Kalau bisa tidak Pak. Bisa lapor sendiri masing-masing. Karena kan pasti banyak suara nih. Nah, yang ditanya kan lapor pajak kalau perusahaan wajib. Oke, penghasilan kita semua itu kita ada lapor pajak. Tapi jatuhkan ke PPh 21 atau PPh 22. Oke. Nah, ini berkaitan dengan penghasilan kita punya konsultan seperti itu. Ya. Kalau bisa penghasilan dari QM itu mengurangi pajak, Pak. Sinyal putus-putus ya. Jadi ada konsekuensinya lah. Kalau kita potong dari kita punya konsultan, ya buat untuk kita bisa pemotongan pajak. Ya kan? Jangan, harusnya kita yang nggak dapat pajak, Pak. Karena kita kerja. Maunya segitu ya. Ya. Kalau boleh memilih ya jangan dipotong. Kalau boleh tapi nanti kalau dilakukan sendiri lah. ya kalau sendiri. peraturannya wajib ya kita harus ikut kan. Tapi kalau memang itu nggak diwajibkan ya nggak usah dipotong. Ini betul. Ini nanti kita akan memberitahu keputusannya bagaimana sedetailnya. Ya. Nah. Sip. Oke, ada tambahan apa lagi? Saya kalau rasa tidak ada, kita mungkin cukup untuk buat kali ini, malam ini. Mudah-mudahan next kita punya pertemuan, itu kita bukan pertanyaan soal untuk legalitas lah, apalah sistem ini. Kita akan diskusi lebih fokusnya untuk bagaimana kita mau kembangin ini untuk tim masing-masing untuk di lapangannya. Yes. Pak, satu lagi di chat ada nih Pak, mungkin Bapak perlu jawab. Kapan host to hostnya rencananya Pak? Oh, host to host. Host to host ini juga satu pertanyaan. Sebenarnya kita sudah tim teknis kita juga sudah terima semuanya. Cuma kan mereka belum sempat untuk buat integrasinya. Karena sekarang tim teknis kita kan focusing untuk yang integrasi sama bursa. Oke, dan ini sudah selesai. Host to host untuk bank kita akan mempercepatkan, mempersempurnakan sistem pembayaran kita. Oke, ini juga satu misi untuk buat saya. Kita akan buat di Indonesia ini. Sudah mulai diproses berarti ya Pak ya? Ini. Itu kalau untuk host to host, nah ini perubahan kita sama bank punya tim teknis nih. Cepat bisa sebulan, lambat bisa sampai setengah tahun. Ini tergantung dengan integrasinya bagaimana. Oke. Nah, buat tim teknis kita yang QM ya, kita sementara ini kan sedang sibuk untuk kita punya internal, untuk bursa seperti ini. Nanti saya akan konfirmasi ulang lah. Konfirmasi ulang. Kalau bisa, saya juga berharap mungkin sebelum akhir tahun ini ya, kita sudah untuk sistem pembayaran kita sudah sempurna seperti itu. Ya, Oke. Terima kasih Pak William. Ada lagi mungkin Pak William mau kasih kesimpulan terakhir? Silakan. Sebenarnya kesimpulan terakhir itu adalah saya di sini cuma mengucapkan
terima kasih lah. Terima kasih dan saya bersyukur buat teman-teman sudah menemani kita berjalan sepanjang jauh ini dan lihat perkembangan quantum metal dari awal dari 2021 sampai sekarang. Itu yang saya terima kasih kepada semua. Apa yang kita mencapaikan itu juga kita menunjukkan kepada masa depan kita. Dan saya di sini juga sama-sama saya berdoain kepada semua mitra kita, teman kita, sehat selalu dan sukses selalu. Itu aja. Amin. Amin, amin, amin. Oke, Pak Oke. William dan Pak Dika, terima kasih banyak atas sharing dan waktunya hari ini buat kita semua. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua, teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan sama Pak William dan Pak Andika. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak William. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.